Tunggu dulu. Iya. Ini 950 berapa Ustaz? Ada data nggak ini? Sudah dihitung belum? Berapa kira-kira yang hadir sekarang? Oh 946 ya, beda 4 lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Engkaulah yang mengumpulkan kami, Engkau pula yang dapat kuasa memberi ilmu kepada kami. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat ya Allah, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat diri kami semakin patuh padamu, ilmu yang menjadikan kami semakin pasrah padamu ya Allah. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, lindungi kami dari ilmu yang salah, lindungi dari amal yang salah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita membahas tentang, coba dibaca sekali hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ke-212 Kitab Al-Hikam. Ada Halaman 155. Man lam ya'rifin ni'ami biwujdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Siapa yang tidak mengenal harga nikmat ketika adanya nikmat itu, maka ia akan mengetahui harga kebesaran nikmat setelah tidak adanya. Jadi orang tidak mengenal karunia Allah yang besar kecuali kalau sudah hilang karunia itu. Kita duduk enak, tidak menyadari punya pantat ini karunia Allah. Baru ketika bisul, ambeien, baru tahu nikmatnya duduk itu ternyata sering terlupakan. Nikmatnya nafas lega begini jarang ingat, kecuali nanti kalau sudah sesak nafas. Betapa kita rindu sekali nafas yang lega. Menelan itu nikmat yang besar hadirin, tapi kita tidak menyadari nikmatnya menelan, kecuali nanti sesudah tidak bisa nelen. Ke toilet itu nikmat yang luar biasa besarnya. Nanti baru tahu nikmatnya ke toilet kalau kita sudah susah bergerak dari tempat tidur dan ingin sekali ke toilet dan tidak ada yang bantu. Kedip itu nikmat yang luar biasa. Kita tidak menyadarinya, tidak mensyukurinya juga, bisa kedip. Tapi nanti kalau mata kita harus mulai dikasih cairan supaya bisa kedip, atau sudah susah kedip gini terus, baru tahu tuh nikmatnya berkedip yang jarang disyukuri. Jadi sebetulnya kita menderita itu bukan karena kurang karunia, sama sekali bukan itu. Sehebat apapun ujian dalam hidup kita, pasti nikmat yang Allah beri lebih banyak dari ujian. Karena hukum ujian itu bisyai, sedikit. Kepahitan itu sedikit dibanding dengan nikmat yang ada.
Sayangnya kita ini tidak menyadari, tidak mau menyadari bahwa nikmat dari Allah itu sangat banyak. Benar? Coba suami ngorok musibah atau nikmat? Bu, kan? Jawab. Nikmat, Bu. Ibu baru rindu korokan suami kalau suami sudah tidak ada. Saya dengar itu tulisan yang kangen ke suaminya, mana korokan suami? Ada mah jengkel, tiada baru kangen. Selanjutnya silakan Ustaz. Pasal ke-213. La tudhishka waridatun ni'ami anil qiyam bihuquqi syukrika fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadrika. Jangan membingungkan kepadamu datangnya karunia nikmat Allah yang bertimbun-timbun untuk menunaikan kewajiban mensyukurinya, sebab perasaan yang demikian berarti merendahkan harga dirimu sendiri. Maksudnya begini, kan nikmat dari Allah tuh luar biasa melimpahnya, setiap hari atau setiap jam? Kan? Karunia Allah tuh setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap saat. Alhamdulillah tidak perlu dibimbing, karena ada yang lama sekali menemukan setiap saat itu. Dan kita mustahil bisa mensyukuri semua nikmat ini. Tetapi yang paling mahal dari semua syukur itu adalah yang pertama itu mengakui bahwa nikmat itu milik Allah, dari Allah. Itu yang termahal. Ini ada cerita tentang Nabi Daud berkata, Tuhanku, anak Adam ini telah engkau beri nikmat pada setiap rambut di atas dan di bawahnya, maka bagaimana dapat menunaikan syukur kepadamu? Lalu dijawab, hei Daud, aku memberi sebanyak-banyaknya dan rela menerima syukur yang sedikit untuk mensyukuri nikmat itu bila engkau mengetahui bahwa nikmat yang ada padamu itu daripadaku. Jadi yang kunci syukur terbesar itu adalah kita menyadari bahwa nikmat itu milik Allah, dari Allah. Dan itu yang paling jarang. Bahwa kita bisa hidup ini dari Allah nih yang menciptakan kita. Makanya kalau kita lihat batu, syukur atau tidak? Syukur, bukan kita yang jadi batu. Lihat kambing, misalkan lihat ke kita, bagaimana? Hah? Lihat kambing bagaimana? Ingat apa? Masa ingat sate? Ini teh lagi ilmu ma'rifat hatu hadirin, bukan ilmu masak memasak. Mata lihat kambing, hati ingat siapa? Allah. Kambing dengan kita tuh sama. Sama-sama makhluk Allah, ciptaan Allah, dan sama. Apa sama? Sama-sama tidak pesen. Kita tidak pesen jadi orang, kambing tidak pesen jadi kambing. Bagaimana kalau bapak yang takdirnya jadi kambing? Kita lagi lagi tenang lah sekarang, jauh dari Idul Kurban ya. Oh iya serius hadirin. Nyamuk dengan kita sama-sama ciptaan Allah, sama-sama tidak pesen. Coba kalau kita yang takdirnya jadi nyamuklah kita ini. Makanya sing syukur ditakdirkan jadi orang. Pernah dengarkan kisah tentang di sebuah negara Eropa, di Amerika, di kota, dia sedang di kota dan melihat kota itu tidak ada yang berjilbab di sekeliling dia selain dirinya sendiri. Ini mu'alaf.
Dia menangis terseduh-seduh. Kenapa menangis? Dia bersyukur dari sebanyak ini wanita yang Allah ciptakan, dia diberi hidayah, bisa menutup aurat. Jadi dia lihat yang lain itu, jadi ingat betapa nikmat yang Allah berikan itu luar biasa. Harusnya gitu hadirin. Lihat orang yang tidak punya rumah, kita syukur, bukan mensyukuri penderitaan orang. Syukur kita masih punya rumah. Termasuk lihat yang marah. Misalkan ibu dimarah suami, suami melotot marah-marah, ibu sabar atau syukur? Sabar atau syukur? Dua-duanya. Ibu harus sabar menyikapi suami yang begitu, dan ibu pun harus syukur. Syukur apa? Bukan ibu yang jadi pemarah, ya. Ngerti? Jadi ketika ada orang yang berbuat jelek ke kita, kita harus syukur, bukan kita yang jadi dia. Misalkan kecopetan, sabar atau syukur? Dua-duanya. Untuk barang yang hilang harus sabar, untuk yang tidak hilang syukur. Banyakan mana yang hilang dan yang tidak hilang? Banyakan yang tidak hilang, kan? Itu harus disyukurin. Tapi yang lebih penting lagi syukur, bukan kita yang jadi copet. Benar? Untung bagian hilang, bukan bagian maling. Itu harus disyukurin hadirin. Ini serius ini. Kita jarang sekali syukur-syukuran. Ya syukuran kita kan identik dengan makanan terlalu rendah. Kita syukuran yuk, asik, perbaikan gizi, rendah. Diulangi, syarat syukur ada berapa? Tuh kan, lupa. Ini 2 minggu sekali pelajarannya cepat lupanya. Nah itu teh suudon, harusnya berbaik sangka ya. Bahwa ini jamaah tidak menjawab bukan karena lupa, bukan tidak, tapi tawadu, rendah hati. Satu, kunci syukur yang paling utama adalah hati. Hakul yakin bahwa semua nikmat itu apapun bentuknya milik Allah dan dari Allah. Apapun harus yakin semua nikmat itu milik Allah dan sampai ke kita dari Allah. Apapun bentuknya. Nafas kedip ini milik Allah yang memberi nikmat. Saya bisa kedip, Allah yang memberikan kedip. Bisa nafas, bisa bicara, suara saya bisa berbeda-beda. Duduk masih bisa tegak, Masya Allah. Leher masih bisa bergerak. Oh, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bangun tidur, alhamdulillah. Siapa yang memberi hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bangun tidur, alhamdulillah. Jangan mengeluh. Hidup itu teh. Kan ada yang bangun tidur teh mengeluh, aduh kenapa ya leher saya pegal. Berarti ada lehernya. Coba mulai besok, jangan mulai besok ya, bisa udah meninggal sore nanti. Kalau udah bangun tidur teh dinikmati betul karunia Allah. Jangan langsung duduk berdiri, jangan. Pas bangun tidur alhamdulillah. Coba ya besok atau kapanpun pas bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tarik nafas. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa bernafas. Lihat ruangan, Masya Allah, terima kasih ya Allah. Saya masih punya tempat berteduh. Berapa banyak yang hidupnya tidak punya tempat berteduh. Megang kasur
Ya Allah, alhamdulillah Engkau beri kasur yang empuk seperti ini. Lihat selimut sambil dilipat, ya Rabb. Terima kasih. Berapa banyak orang yang tidak punya selimut atau sudah kumal, sudah lusuh. Saya Engkau titipi selimut ini. Ngobrol aja dengan Allah. Dan Allah melihat. Allah kan melihat yang kita lakukan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah melihat apapun yang kau kerjakan. Wa asiru qaulakum awijharubi innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan, keraskan begini kata-katamu, Allah, sesungguhnya Allah tahu apa yang tersirat di dalam hati. Bangun tidur jangan rewel, jangan banyak mikirin masalah, udah baru bangun, ya kan? Lipat ini, Masya Allah, alhamdulillah. Stretching seperti kucing, ya. Kucing kan stretching, ya. Stretching itu dari stretch kucing, mungkin lah ngarang. Aduh, peregangan itu nikmat. Percaya nggak peregangan itu nikmat? Sambungkan tangan semuanya, coba di depan. Ayo nurut atulah, mumpung. Ya, angkat. Tinggi. Alhamdulillah. Enak? Enak tidak? Benar enak? Kita ulangi lagi ya. Sekali lagi. Ya. Enak? Kita ulangi lagi 100 kali, mau? Tidak mau. Enak tuh tidak lama, hadirin. Yang lama itu syukurnya. Sok saya minta 10 kali lagi, jengkel tuh. Itu pengajian nal nyiksa gini. Pertama enak, maka orang yang ingin selalu enak itu tidak ada kecuali yang syukur. Mau duren enak, sok kasih 2 karung. Nanti jadi 3 karungnya, ya kan? Siapa yang ngisi karungnya? Satu lagi dia. Es krim enak. Kalau sedikit, coba kasih es krim 2 drum. Jadi masalah, betul? Termasuk apa yang paling enak, nikmat di dunia yang Allah ciptakan, itu pun hanya sebentar. Kalau kelebihan udah gak enak lagi. Nah, yang panjang, yang nikmatnya langgeng itu bukan pada nikmatnya, tapi pada syukurnya. Jadi kalau kita menderita teh, terlalu banyak masalah atau kurang syukur? Oh, kalau kita tahu bersyukur mah, pasti satu yang paling sulit dalam hidup adalah sulit menderita. Jadi kalau ada orang ketemu, waduh saya tuh banyak masalah, pasti kurang syukur nih. Cuman nggak enak ngomongnya, enggak. Sama saya juga kalau mulai pusing-pusing tuh, langsung dibelokkan aja. Daripada ingat masalah yang bikin neken, dibelokkan dulu supaya tenang. Ingat karunia Allah dulu. Apa yang kurang? Apa yang kurang dari Allah? Tidak ada. Yang kurang itu cuma satu. Kurang apa? Kurang syukur. Ayo, bangun tidur besok syukur. Stretching, alhamdulillah. Ya Allah, saya masih bisa duduk. Tek-tek, aduh tulang saya masih komplit. Ya, Masya Allah. Kemudian melangkah, ya Rob, saya masih bisa jalan. Berapa banyak yang sudah tidak bisa jalan. Pergi ke toilet, ya Allah, alhamdulillah toiletnya dekat. Coba kalau jauh, hadirin. Oh, saudara belum nyobain ya KKN ya. Dulu saya KKN di kampung, aduh nggak ada toilet. Toiletnya tuh sungai. Ya kalau malam gimana ya kan? Horor. Itu dekat dengan toilet tuh nikmat dari Allah, hadirin.
Saudara baru tahu nikmatnya itu kalau jauh dari toilet atau nggak nemukan toilet. Dan pintu ada slotnya itu nikmat dari Allah. Tuh ya, saya serius, saya kalau lihat slot tuh bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Nggak ada slotnya, nggak tenang. Benar? Lihat slot, syukur. Oh, slot. Apalagi yang disyukuri di toilet. Maaf ya, mungkin ceramah ini tidak bermutu, tapi bagi orang yang menenggelamkan dalam rasa syukur dan yakin adanya toilet itu karunia Allah, itu luar biasa. Lihat ada kloset, oh itu nikmat dari Allah. Coba nggak ada lubang kloset itu, oh menderita. Ada tuh kamar mandi yang nggak ada lubangnya. Lihat air, Masya Allah, berapa banyak orang yang sulit air. Maaf ini ya, saya juga merasa syukur tiap ketemu air itu. Sesudah pernah suatu ceramah di suatu daerah, ada air tapi mati. Jadi pas alah, sampo masih di sini, airnya berhenti, teriak malu ya. Cadangan air nggak ada, mau keluar nggak jelas urusannya pakai sampah. Dari sana saya pikir, ya Allah, mandi tuntas tuh karunia. Kalau setengah main, ini serius hadirin. Berapa kita nggak mensyukuri, jadi aduh ya Allah syukur ketemu air, ketemu sabun, itu syukur. Dan ada lagi, maaf ya, gayung, itu pun nikmat besar. Pernah ada kasus masuk ke toilet gak ada gayung. Ini makanya di Darut Tauhid Pak, kalau saya masuk ke toilet pasti saya cari gayung, karena saya sudah tahu penderitaan orang tidak menemukan gayung. Maaf hadirin, jangan anggap ini remeh ya, karena orang yang bisa menemukan syukur itu luar biasa. Jadi beneran tuh, dari sekian ratus toilet di pesantren wajib periksa ada gayung. Kalau misalkan showernya tidak jalan, gayung itu kan senjata utama. Nggak ada gayung teriak, nggak malu ya kan, ngetok-ngetok pintu nggak ada wibawa, keluar sendiri nggak jelas urusannya. Tolong siapapun yang punya toilet, siapkan cadangan gayung ya. Itu nikmat dari Allah. Betulan hadirin. Saya mohon maaf ya, ini ke daerah seperti itu bukan dianggap, karena banyak orang yang tidak bersyukur. Ketemu sabun, ketemu sampo, itu berapa banyak manusia yang tidak pernah sampoan, tidak ketemu sabun. Benar? Kita ketemu, tapi jarang bersyukur. Masya Allah. Belum lagi buka lemari pakaian, ya Allah, pakaian segini banyaknya. Langsung ingat ke hamba Allah lain yang tidak punya pakaian. Atau saya juga pernah ketemu tamu, bajunya teh udah kumal gitu, ya Allah, langsung jadi ingat lemari. Duh, lemari saya baju segitu banyaknya, ini ada yang kumal. Ada kan orang yang sampai kaos itu yang aduh sudah side A, side B. Jadi mata lihat lemari supaya syukur, ingat ke yang tidak punya lemari. Mata lihat pakaian, ingat itu, syukurnya jadi luar biasa. Jadi nikmat hadirin, di kamar itu walaupun kamar kita kecil, sederhana, kamar mandinya sederhana, tapi kalau penuh rasa syukur beda dibanding dengan yang tidak punya syukur. Itu baru di kamar mandi, itu baru di kamar lihat lemari, belum lagi bercermin. Ya Allah, alhamdulillah masih punya mata, masih punya hidung. Lalu langsung nanya, kamu nanti teh ke sorga enggak ya? Aduh, kalau lagi bercermin nanya itu teh, nyo ke sini teh. Ya coba nanti ngaca ya.
Kamu teh kira-kira ke surga enggak? Ini kamu nanti wajahnya bercahaya atau terbakar api neraka? Lihat mata, ini banyak baca Quran atau banyak lihat maksiat. Astagfirullah. Kalau ngaca tuh gitu. Kalau ibu-ibu kan mungkin ada yang pakai lipstik. Ini teh apa-apaan sih? Yang penting kan bukan lipstiknya. Bener nggak sih omongannya? Sambil ngaca teh gitu, Bu. Berapa banyak orang yang disakiti oleh mulut ini? Berapa banyak bohong yang diucapkan oleh mulut itu tuh? Berapa banyak janji yang tidak dipenuhi, ditepati? Berapa banyak gibah dan fitnah yang keluar menyebar asalnya dari mulutmu? Berapa banyak luka di hati orang tua dengan mulut itu? Aduh, itu ngaca tuh bisa berlinang air mata tuh. Jangan centil, Allah tahu kita lagi ngaca hadirin. Naonan itu. Bu, ingat ya, kalau lagi centil Allah teh memperhatikan kecentilan ibu teh. Allah lihat enggak sih? Jawab hadirin, jangan bikin yang asal gitu aja. Duh, Allah teh tahu saya lagi centil. Buat siapa hidung kok dimancung-mancung? Ini pakai yang hitam di sini, ini pakai talang. Mau apa dimancung-mancung? Terima. Nanti pas hujan gerimis, kenapa jadi totol-totol ya? Udahlah, terima. Hidung kita segitu adanya tuh udah yang paling pas. Hidung yang mana lagi? Halo? Kalau pas ngaca mulai beruban, saya juga sudah mulai beruban ya. Oh ya Allah, saya sudah mulai tua, engkau sudah tumbuhkan uban. Harus mata lihat uban, ingat ke Allah. Gak apa-apa uban, gak apa-apa sama sekali ya. Kenapa harus susah dengan uban? Iya, tapi kan kelihatan tua. Kan memang udah tua. Ini yang ngaco kayak gini, udah tua ingin kelihatan muda, nggak nyambung, nggak ada yang percaya ya. Halo, dah, pokoknya kalau ngaca terus ingat yang dilihat itu ciptaan Allah dan bakal berakhir. Apalagi kalau ingat lihat di kubur, nanti wajahmu gimana di kubur ya? Aduh, meleleh ini, membusuk ya kan, penuh belatung. Kecuali waliullah, kalau kekasih Allah mau utuh jasadnya juga. Dan belatung juga makhluk ciptaan Allah yang bertasbih. Kalau Allah tidak perintahkan, tidak ada yang menghancurkan tubuh orang yang soleh. Dah gitu, kenapa jadi pada diam? Kurang nafsu centil ya, capek centil deh Bu, biasa aja lah. Hari A kenapa pakai sorban? Atuh nggak apa-apa, ini sorban saya ya. Astagfirullah. Nah, syukur, lihat rumah berantakan karena punya anak kecil. Syukur, berarti ada anak yang ngeberantakin. Berapa banyak rumah yang rapi, sedih karena nggak ada anak yang ngeberantakin, betul? Dan nggak lama tuh, mau nggak punya anak diem aja rapi. Seninya punya anak ya gitu, ngeberantakin, nyoret-nyoret tembok ya. Apa masalahnya apa? Anak maunya diam, tenang gitu. Biasa we, berantakin, nikmati ya. Dan nggak lama tuh anak tuh berapa lama ngeberantakinnya? Udah nggak mungkin, udah remaja, udah tua, bapak-bapak ngeberantakin mustahil. Sok, ada nggak aki-aki nyoret-nyoret tembok? Ada. Nikmati itu tuh hadirin ya, sambil kita didik anak-anak. Betul nggak sih? Kita kan harus mensyukuri tiap episode.
Udah gitu motor teh ternyata spionnya copot atau rusak. Syukur yang copot cuma spionnya, tidak dengan leher kitanya. Syukur, berarti kita bakal ngasih rejeki sama tukang spion, benar? Sama tukang bengkel, ban meletus, alhamdulillah. Berarti kita bakal jadi jalan rejeki sama hamba Allah yang bagian tambal ban. Nggak ada beban tuh ngeluarin uang, uangnya juga milik Allah. Bang, alhamdulillah. Ya, apa Pak, bocor? Iya. Coba dilihat ada berapa lubangnya. Ada 1 nih. Tambahin dong. Kita kan biasa minta tambah. Sing relax, sing senang, syukur lihat tukang tambal ban. Ada anak kecil susah, bajunya sederhana, pikirkan dulu berapa dia dapat uang, gimana, sedang di saku ada berapa ini Pak Bapak, 20.000. Aduh, harus segitu beratnya, kasih. Kalau ada mah 100, ini kemarin gak apa-apa. Syukur kita bisa diberi kelapangan, tidak harus nambal ban sendiri, benar? Lagi jalan prek, celana kena apa atau kerudung kena setrika, sabar atau syukur? Kalau kerudung kena setrika bolong, sabar atau syukur? Kan? Kenapa jadi ribut begini? Sabar atau syukur? Jawab. Saya emang gak habis pikir kenapa kerudung yang segitu ada bekas setrikanya harus marah-marah luar biasa. Kan? Udah kerudung segitu banyaknya, yang kesetrika cuma 1, itu juga nggak dengan kepala kita kena setrikanya. Jangan-jangan kerudung itu tuh yang bikin sombong, ujub, karena tiap pakai yang itu suka beda. Oleh Allah takdirkan aja, cus begitu. Udah lihat si bibi gemeter, Bu, maaf, udah nggak apa-apa, maafkan saya. Udah nggak apa, udah waktunya kok ini bolong. Sambil di kamar teh dilihat, ya Allah, emang saya teh ujub, pakai kerudung ini teh merasa paling cakep, paling keren. Astagfirullah. Gitu. Boleh cerita sedikit? Jangan ceritakan jangan. Hari Sabtu kemarin ada wartawan yang mau meliput bagaimana hidup sehat yang dilakukan oleh Abdullah Gimnastiar. Susah lah ikhlasnya, susah. Saya ngitung apa sih, benarkah jadi dakwah atau jadi ria? Kesimpulan mah banyak kotor hatinya, tapi banyak pertolongan Allahnya. Sudah naik sepeda, biasa di film naik sepeda, aduh astagfirullah, digaya-gaya, capek mah capek, tapi dengan sampai di atas, tapi giliran ngelelnya nggak di film hadirin. Jadi saya teh nggak bohong ya, padahal lagi senyum, lagi yang aslinya mah ngelel enggak. Beres bersepeda, makan, karena memang di rumah itu ada sayur-sayuran, diminum, dimakan. Dalam hati kecil teh, saya mah nggak tiap hari kayak gini ya. Ini pas ada aja, selebihnya mah macam-macam yang dimakan teh. Betapa gitu di film diketahui orang tuh peluang untuk tidak aslinya tuh menjadi besar. Astagfirullahaladzim. Memanah
Aduh, itu pertolongan Allah tuh, Masya Allah. Oh, itu yang biasanya kena teh nggak kena tuh ada. Giliran di film teh. Kalau nggak ada yang film mah kenapa? Simpen botol di sini. Biasanya makanan cing nggak kena. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cing nggak kena, ya Allah ampun. Ah ini mah begitulah Pak. Pas udah istighfar nggak ada begitu film kena lagi, alhamdulillah. Itu teh pertolongan Allah hadirin. Kalau kita berhasil tapi jadi ujub, jadi riya, jadi takabur, mendingan nggak kena tapi selamat hati kita. Pujian teh bahaya. Ya semenjak lihat itu santri yang mau ikut pertandingan, mohon kami ikut olimpiade santri, ada nasihat, jangan ingin menang. Betulan tuh. Gak usah pikirkan medali, piala, hadiah, jangan. Pikirkan aja bagaimana bertanding jadi amal soleh. Yang penting diterima jadi amal, itu menang. Perkara dapat hadiah ini, piagam, medali, atau hadiah piala, itu mah kecil, cuman plastik. Medalinya juga udah nggak asli emasnya itu mah. Kalau itu juga piagam cuman kertas, mau ngapain kita mati-matian dapat itu tapi nggak dapat ganjaran di sisi Allah. Nggak menang nggak apa-apa. Yang penting santri betul-betul hatinya bersih, maksimal ikhtiarnya dan terserah ke Allah. Kalau menang ya syukur sing tobat, karena itu pasti karunia Allah. Kalau nggak juga nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa. Dilihat kita menit tenang santri itu. Dan nggak dituntut harus menang. Kenapa harus? Kan nggak mungkin semuanya jadi juara, betul? Pusing atuh panitia. 1000 semuanya juara 1 kan 1000 ewang ya. Berkuda, aduh. Bagaimana memanah sambil berkuda? Astagfirullahaladzim. Dan memang berkuda teh kan kelihatan keren nggak sih berkuda? Tahu yang membuat keren apa? Kudanya gede hadirin. Saya suka nanya apa yang saudara kesan lihat orang berkuda, wah gagah, maco, keren, laki beneran. Tahu nggak kenapa gagah begini? Karena kudanya gede. Coba pakai kuda kecil, kurus ya kan, bawah panah, kaki ngangsar, hilang di bawah deh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, hati menikmati kekaguman, pujian tuh ada. Astagfirullahaladzim. Akhirnya berkudalah, udah dipasang doa, ya Allah tolong sing ikhlas. Pas sudah mulai cepat kuda lari, giliran mau memanah tuh, Masya Allah, kudanya teh ngadak-ngadak berhenti, jatuh tuh. Jatuh teh masih mending kalau hanya jatuh, tapi kaki masuk di begel kuda tuh. Oh kudanya jadi kayak film, keseret, ya Allah ya Allah. Gitu tuh. Terus saya sampai keringetan cerita ini. Ya betapa Allah tuh tahu persis isi hati kita. Jadi pas di film teh pas jatuh atau hadir. Keseret-seret kuda kan itu lebih itu ya dramatis gitu. Allah tahu kapan kita ujub, riya, takabur, ingin dipuji, ingin dikagumi. Bahkan saya cerita ini pun bisa jadi nih nyelipin sesuatu ya, supaya kelihatan gimana gitu, ingin dikasihani. Tapi aslinya memang kalau kita tidak pernah memeriksa hati itu, kita akan menikmati kerusakan ya. Nah salah satu caranya harus tahu, yakin bahwa semua nikmat itu hanya dari Allah. Kita sudah melakukan apapun dipuji, cepat kembalikan ke Allah. Makanya syarat yang kedua syukur, afdalu du'a, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Wah hebat enggak ada. Yang ada cuman Allah saja. Kita bisa begini juga dari Allah.
kita diberi sehat dari, aduh itu anaknya cakep-cakep, kita mau boro-boro bikin anak, gambar anak juga gagal total, bikin sehelai rambut aja nggak sanggup. Kenapa anak yang dipuji orang tuanya, itu kok anaknya cakep-cakep sekali ya? Ya bagaimana kami aja orang tuanya. Justru kata mereka, justru kalau lihat bapak ibu sih nggak pantas punya anak seperti ini. Anak hafal Quran juz 30 yang riak kita. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, anak saya sekarang sudah bisa juz 30. Hari ibu, saya bagian mendoakan. Padahal ngajar nggak ada, si ibunya juga jarang ngaji, ya. Tapi kadang ujubnya, riaknya, aduh astagfirullahaladzim. Nah hadirin sekalian, alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur dengan menyebut nama Allah, memuji Allah, afdhalud du'a, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu juga ketika jatuh gitu ya, alhamdulillah, untung jatuhnya nggak sampai parah. Lihat keseret dikit, untung keseretnya nggak banyak, untung nggak keinjek oleh kuda, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak lah, alhamdulillah lebih banyak yang disyukuri. Tapi kan ini baret-baret, ya baret-baret dikit mas supaya itu aja sadar ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Betul? Sakit gigi? Sabar atau syukur? Yang sakitnya disabarin, yang tidak sakitnya banyakan mana yang sakit dan yang tidak sakit. Jangan lupa bersyukurnya ya. Ada seorang ibu-ibu datang nangis, boleh saya curhat silahkan. Saya ini udah telat nikah, padahal tidak ada yang telat. Memang sesuai waktunya Allah saja. Telat itu versi dia, yang tidak cocok dengan keinginan disebut telat. Masa Allah telat? Telat nggak sih Allah menciptakan kita? Jawab, nggak ada telat nikah. Yang ada mah belum waktunya. Saya sudah telat nikah, tapi saya nggak berani motong, takut jadi tambah luka hatinya. Udah gitu saya hamil, maksudnya udah nikah ya, telat nikah terus nikah hamil, keguguran, nangis lagi. Tahu nggak, sesudah keguguran ternyata di rahim saya ada kista, nangis lagi. Lalu saya harus dioperasi, sekarang saya tidak lagi punya rahim, nangis, sedih sekali. Saya berusaha memindahkan, karena saya lelaki kan tidak punya rahim. Oh mungkin begini perihnya wanita ya. Saya tidak mungkin lagi punya anak sekarang, udah umur segini tidak punya anak. Nangis terseduh-seduh. Ya harus empati ya, jangan dipotong. Iya Bu, saya ikut prihatin atas semua ini. Jadi yang dioperasi apa Bu? Rahim, rahim. Itu sangat penting bagi wanita. Nangis lagi. Rahim. Iya, saya udah tidak mungkin lagi punya anak. Kalau yang deket-deket rahim, misalkan ginjal, itu nggak apa-apa Bu. Alhamdulillah kalau ginjal saya bagus, sudah diperiksa. Mungkin jantung ibu ada kebocoran. Masya Allah enggak, jantung saya normal. Atau maaf Bu, mungkin paru-paru ibu ada flek atau paru-paru. Oh normal, bagus, alhamdulillah. Mungkin susunan tulang belakang sarafnya ada yang alhamdulillah. Atau mungkin ada di telinga cair, oh alhamdulillah normal. Terus mungkin ingatan, oh normal, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, untung cuma rahim yang diambil. Dah aja, ulang aja gembira. Nanti saya salah fokus ya, mikirin rahim terus. Yang lain-lain gak saya syukurin. Terima kasih ya, ulang aja. Dan cerah hadirin. Karena berhasil apa? Memperbaiki fokusnya. Selama ini salfok,
Ya kan? Masih ingat Sikabayan? Masih ingat? Coba ceritakan. Ya. Boleh saya ceritakan lagi enggak? Udah keseringan. Tapi ini menarik hadirin ya. Sikabayan beli motor. Ren, itu manggil istrinya, kata istrinya, naon Kabayan, ini motor baru. Saya lagi di dapur, lagi masak, lihat dulu, enggak. Akhirnya turun si Kabayan, narik istrinya, lihat di motor, tinggalin motor, jemput istri ke dapur, pas keluar motor enggak ada. Aduh, itu si Kabayan katanya syukurnya luar biasa. Aduh ya Allah nuhun. Tanya oleh itu, kenapa motor hilang bersyukur? Untung saya sudah turun. Gitu. Dia membayangkan itu kalau di atas motor bisa hilang dia. Jadi yang error yang mana ini, si Kabayan atau yang cerita hadirin? Tiga, asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat dari Allah. Makanya anak yang berbakti ke orang tua itu anak yang syukur, ditambah nanti nikmatnya oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Jadi yang paling gampang mendatangkan nikmat itu adalah syukur, ya. Jadi setiap karunia itu belum jadi apa-apa, karunia itu baru cobaan. Kalau disyukuri ditambah, kalau tidak disyukuri maka jadi ajab yang pedih, kan begitu. Jadi jangan seneng, waduh dapat uang banyak, belum apa-apa itu, uang belum apa-apa, itu baru cobaan. Kalau digunakan di jalan Allah baru syukur, baru ditambah. Tapi kalau dipakai untuk maksiat, baru jadi petaka. Wah suaminya dapat jabatan, syukuran. Jangan dulu syukuran, kan belum kerjanya, ya. Masa belum kerja syukuran? Karena diberikan jabatan itu baru mulai tuh argo hitungannya. Kalau dia baik, benar, barulah selesai dengan baik, husnul khotimah, baru syukuran. Gimana syukuran baru juga dilantik, belum kerja apa-apa, kan? Udah gitu ditangkap lagi. Berterima kasihlah hadirin. Kalau di dunia pesantren yang paling gampang dapat keberkahan ilmu tuh benar-benar mau menghormati khidmat kepada gurunya. Yang khidmat ke guru, ke kiai, kalau di dunia pesantren itu paling cepat dapat akses ilmu, penguat iman, akhlak. Karena makin dekat dengan gurunya, yang suka mijet kiai itu Pak, itu paling banyak ilmunya tuh. Sambil mijet kumaha nak, ya ilmu yang sangat penting. Keluar tuh privat. Udah keluar privat, sok didoakan semoga sing barokah. Keluar doanya, keluar dari pintu, ya lumayan. Keluar duitnya. Apa Ustaz? Pada ketawa. Jangan kufur nikmat ya, jangan suka ngilang-ngilangin kebaikan orang. Ada seorang guru menulis begini di papan tulis, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8, 5 tambah 5 sama dengan 11, 6 tambah 6 sama dengan 12, 7 tambah 7 sama dengan 14. Apa yang kelihatan? Yang mana? Apa Pak? Apa Bu? 5 tambah 5 harusnya
Beginilah Pak, 1 tambah 1 benar nggak dipuji, 2 tambah 2 benar nggak dipuji, 3 tambah 3 benar tidak diakui. Segitu banyak yang diingat Pak, yang salah hantem. Jelas. Saya kira teh cuman murid. Tadi kan ceritanya ibu guru di kelas SD, ternyata aki-aki ini juga semodel. Iya, semuanya mikirin tah eta salah tah. 5 tambah 5 kenapa 11 harusnya 10. Dia itu memang salah. Tapi kenapa yang benernya nggak diakui? Ini serius hadirin. Ada pulpen, punten. Apa yang kelihatan? Terus lihat titik kertas hadirin. Benar. Nah titik wae atuh hadirin. Saya naruh aja di sini. Semua ke sini ya kan. Hadirin hati-hati atuh ya. Jangan sepatah kata, 2 patah kata ibu orang tua membuat kita melupakan kebaikan yang luar biasa. Nggak ada orang sempurna. Jangan satu sedikit perbuatan istri kemudian habis semua perjuangan dan pengorbanan. Dan jangan pula kekurangan kesalahan suami yang pasti ada bukan malaikat. Habis semua kebaikan, tidak boleh. Orang seperti itu tidak akan pernah menikmati hidup. Karena hidup tidak pernah datang kecuali dengan ahli syukur. Benar ada kesalahan yang mungkin berat, tapi tetap kita harus punya kemampuan melihat kebaikan. Kalau kita nilai setitik rusak susu sedram, kayak tadi itu kompak salah, ini wibawa gitu, ini mantep nyebut salahnya juga. Apa yang saya itu 5 tambah 5 lantang. Atau logikanya saya juga bisa ngitung ya kan. Mengerti Pak? Paling depan lagi duduknya. Keempat, gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah itu syukur. Kening, pakai banyak sujudnya sujud yang syar'i ya, yang ada kaitan dengan sholat atau sujud syukur, sujud tilawah. Sujud makin banyak, sujud sholat rasakan saja. Beda hidup orang yang susah sujud, yang jarang sujud, apalagi yang tidak pernah sujud, dengan orang yang menikmati sujud, beda. Karena ini kening itu yang paling dekat dengan Allah kita saat dalam sujud. Pusing-pusing banyak masalah, ambil air wudhu, sholat, panjangin sujudnya. Curhat ke Allah, curhat ke orang mah, yang dicurhatin juga banyak masalah. Lah iya, orang-orang pada curhat ke saya, saya juga banyak masalah. Bahkan ada pas orang ini pejabat negara nih, angkatan 10. Pokoknya saya kalau sudah pusing saya harus datang ke AA. Datang tuh Pak, sengaja minta izin ngobrol di mihrab. Waduh panjang lebar A. Saya tidak ceritakan ini ke istri saya, karena kalau saya ceritakan pasti istri saya jadi pusing. Hanya ke A saja. Udah selesai tak? Alhamdulillah A. Sekarang saya lega sekali. Iya Bapak lega. Saya jadi pusing. Itu dia makanya saya nggak ceritain ke istri saya. Pulang aja, leng teh saya aja sendirian. Untung ada Allah. Ke Allah lagi aja. Ya, ayo mata syukurnya apa? Baca ayat-ayat Allah, baik Al-Quran maupun ayat kauniyah.
itu jadi syukur. Mulut, syukurnya gimana? Apa sih fungsinya lisan ini, Bu? Untuk apa Allah menciptakan lisan? Untuk apa lisan? Bukan untuk bicara. Lisan ini untuk bicara yang baik, Nek. Mulut ini tugasnya itu zikrullah, bicara yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan ilmu yang manfaat, mengajak orang pada kebaikan, mencegah kemungkaran. Selebihnya mah diam. Enak nanti. Mau banyak uang enggak? Banyak sedekah. Udah paling gampang ngedatengin uang. Jebet-jebet saja hadirin. Nggak usah terlalu banyak mikir, dan dipikir juga segitu-gitunya ya. Ibu, nih sebentar lagi ada sedekah, buka tas, kerawat, set aja. Kalau jadi miskin gara-gara sedekah, beritahu saya, berapa sedekahnya? Sok catat. Sini catatannya. Kalau ada bapak ibu gara-gara sedekah jadi miskin, tulis berapa yang disedekahkan. Sini catatannya, saya kesayakan. Ya saya mau tahu berapa gitu ya. Masa saya ganti hadirin? Nggak akan bisa miskin dengan sedekah, Pak. Cara yang paling gampang, ingin bahagia punya anak, anak dekatkan ke Allah. Itu dia gimana caranya supaya anak saya soleh, anak jadi baik. Itu hadiah dari Allah bagi orang tua yang berusaha baik. Gimana kita nuntut anak jujur padahal Allah lihat kita kurang jujur? Bagaimana ingin anak ahli sujud, Allah tahu sujud kita nggak benar. Bagaimana ingin anak ramah, kitanya galak, Allah tahu. Makanya kalau ingin anak jadi baik, mati-matian kita berusaha keras jadi orang tua yang baik dalam pandangan Allah. Nanti salah satu hadiahnya adalah hati anak dibulak-balik oleh Allah. Kita mah nggak bisa ngebulak-balik hati anak. Bolehkah ngasih nasihat ke anak? Bagus, tapi asal tahu saja, anak-anak tuh rada kurang respect sama nasihat kita, karena anak-anak tahu modal kita itu. Yang bikin jatuh wibawa teh modal kita. Kayak bapak nasihatin istri gitu ya, kenapa nggak mempan? Dah udah tahu modal bapak. Serius ini hadirin. Makanya perbaiki dirilah, perbaiki ibadahnya, perbaiki tobatnya. Allah melihat kita memperbaiki diri. Nanti salah satu hadiahnya, anak-anak dibalikin, pendamping hidup dibalikin, karena semuanya dalam genggaman Allah. Nah, kita menggunakan semua pemberian Allah untuk mendekat ke Allah, itulah syukur. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Sekarang udah duhurnya cepat ya. Sebetulnya bukan cepat, sudah waktunya aja begini. Masih ingat hadirin bahwa visa saya ke sebuah negara yang tidak bisa keluar itu? Jangan nyebut negaranya. Nah, telepon sana, telepon sini, sudah gitu mah udah. Ya Allah, kalau baik silakan, kalau nggak baik nggak usah, nggak apa-apa. Tidak wajib, ya. Sesudah pasrah total ke Allah, keluar itu visanya. Dan visa keluar itu pas sekali dengan 1 tahun genapnya masjid itu di sana, masjid kita di sana tuh ya. Pas acaranya, pas keluar jadi ngepas. Kapan waktunya keluar visa? Kan harusnya sekarang ini nggak di sini nih saya nih Pak. Syariatnya harusnya sekarang ini di Swiss ya. Kan Swiss ya. Tiketnya udah, visanya sudah ke Swiss. Tapi menjelang berangkat kemarin nggak terlalu urgent ke sana. Sayang 2 minggu dah dibatalkan. Ternyata memang
keluar visa yang lain ke sana, karena di sana memang waktunya kita syukuran. Begitulah semuanya ini selalu tepat waktunya dengan rencana Allah. Makanya nggak usah ngotot dengan keinginan kita yang belum tentu terbaik dalam pandangan Allah. Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik. Silakan kita bersedekah sambil baca Quran ya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati. Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Kita masih diberikan umur, nikmat tidak pernah berkurang, walaupun Allah tahu dosa kita sangat banyak, ibadah kita tidak khusyuk, amal-amal kita sangat jarang ikhlas, kesombongan masih ada di hati, ria, iri, dengki. Tapi Allah tetap membimbing kita untuk berkumpul di rumahnya seperti ini. Astagfirullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, yang maha menatap, berkahi majelis ini. Ampuni semua dosa dan aib kami ya Allah. Hapuskan sekelam apapun masa lalu kami. Ya Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua, semua kezaliman kami kepada keluarga, kezaliman kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni ya Allah. Jadikan sisa umur ini umur yang penuh berkah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah ya Allah, agar sisa umur ini hati ini senantiasa terpaut kepadamu. Golongkan kami menjadi orang yang senantiasa ingat padamu. Tiada kami berharap selain harapannya padamu ya Allah. Jangan biarkan kami menghibah selain menghibah padamu. Jangan biarkan kami ini melangkah mendekat selain mendekat hanya padamu. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya yakin padamu. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah
salat yang khusyuk. Akrabkan kami dengan Al-Qur'an-Mu ya Allah. Hujamkan di hati ini cinta terhadap Qur'an-Mu. Mampukan kami mengamalkannya. Ya Allah, jadikan kami anak yang tahu balas budi. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jadikan sisa umur ini membawa kebahagiaan bagi dunia akhirat orang tua kami. Jangan biarkan orang tua kami menyesali memiliki anak seperti kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berkahi dan selamatkan keluarga kami ya Allah. Karuniakan kepada kami pendamping hidup yang menguatkan iman, yang dapat membimbing akhlak, yang jadi penguat ibadah dan amal soleh kami. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah, yang benar-benar berakhlakul karimah. Jangan biarkan anak-anak kami tersesat dan hina ya Rabb. Lindungi dari apapun yang Kau haramkan. Andai ajal memisahkan, kumpulkan kami di surga-Mu ya Allah. Duhai Allah yang maha menatap, ijabah doa-doa kami ya Karim. Sembuhkan yang sedang sakit di antara jamaah ini ya Syafi. Berikan jalan keluar bagi yang dihimpit masalah ya Allah ya Fatah. Cukupi dengan rezeki hanya yang halal, yang berkah ya Ghani. Lepaskan kami dari lilitan hutang piutang ya Karim. Ya Allah, mudahkan segala urusan yang membuat kami dekat denganmu. Jauhkan dari segala urusan yang menjadi fitnah bagi dunia akhirat kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih hadirin. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa doa syukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus doalah itu. Mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.